Pernahkah kamu berpikir, apa sih artinya menjadi kaya? Apakah punya rumah mewah, mobil sport, atau saldo rekening yang nolnya banyak? Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang mengubah cara pandang banyak orang tentang uang. The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Buku ini tidak bicara soal cara cepat kaya atau tips investasi yang rumit. Justru, buku ini membahas sisi psikologis, emosi, dan perilaku kita terhadap uang. Dan percayalah, pemahaman ini jauh lebih penting daripada sekadar angka. Kita mulai dari poin pertama, bentuk tertinggi dari kekayaan. Menurut Housel, kekayaan sejati bukanlah tentang pamer kemewahan. Kekayaan tertinggi adalah ketika kamu bangun di pagi hari dan bisa berkata pada dirimu sendiri, "Hari ini, aku bisa melakukan apapun yang aku mau." Itulah kebebasan. Kalau kamu masih sering berpikir, "Aku pengen ini, tapi kok nggak bisa ya?" Atau "Aku mau itu, tapi kayaknya nggak mungkin deh." Maka sejujurnya, kamu belum benar-benar kaya. Berapapun jumlah uang yang kamu miliki, kekayaan sejati adalah kendali penuh atas waktumu. Jangan lupa follow dan subscribe akun ini. Selanjutnya, kita perlu memahami perbedaan antara reasonable dan rasional. Dalam keuangan kita sering diajarkan untuk bersikap rasional. Rasional itu matematis, logis, dan ideal. Contohnya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak ada emosi, tidak ada konteks. Tapi manusia tidak hidup di dunia ideal. Kita hidup di dunia nyata. Disinilah reasonable atau masuk akal berperan. Reasonable mempertimbangkan emosi, realitas, dan kondisi mental kita. Contoh sederhananya begini, secara rasional, melunasi cicilan lebih cepat dari tenornya itu bisa jadi rugi secara hitungan bunga. Arus kas kita bisa terganggu. Tapi secara reasonable, banyak orang merasa, "Aku nggak tenang kalau punya utang. Lebih baik aku lunasi sekarang juga, biar tidur nyenyak, walaupun rugi sedikit secara matematis." Keputusan ini tidak rasional, tapi sangat masuk akal bagi orang tersebut karena memberikan ketenangan batin. Pilihan ini manusiawi. Jadi ingat, dalam mengelola uang, jangan hanya mengikuti teori yang kaku. Pilihlah jalan yang masuk akal untuk hidupmu, yang membuatmu tenang dan bahagia. Poin ketiga yang sangat penting adalah, lebih baik siap menghadapi ketidakpastian daripada sibuk memprediksi masa depan. Coba kita lihat sejarah. Siapa yang bisa memprediksi krisis moneter 1998? Siapa yang menduga akan ada pandemi global? Atau secepat apa teknologi akan mengubah hidup kita? Hampir tidak ada. Dunia ini terlalu kompleks untuk diramal. Terlalu sibuk meramal masa depan itu hanya akan membuat kita lelah dan seringkali kecewa karena prediksinya meleset. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Fokus pada kesiapan. Daripada bertanya, kira-kira saham apa yang akan naik tahun depan? Lebih baik bertanya, apakah aku sudah siap jika pasar saham anjlok besok? Cara membangun kesiapan ini sederhana. Pertama, miliki dana darurat yang cukup. Kedua, diversifikasikan investasimu. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Ketiga, jangan terlalu optimis. Selalu siapkan skenario terburuk. Dan keempat, hiduplah di bawah kemampuan finansialmu. Ini disebut margin of safety atau batas aman. Tujuannya bukan untuk selalu benar dalam setiap keputusan, tapi untuk tetap stabil dan bertahan ketika kita membuat kesalahan. Karena percayalah, kesalahan itu pasti akan terjadi. Sekarang kita masuk ke sebuah paradoks yang menarik. Man in the car paradox. Bayangkan,
Kamu melihat seseorang mengendarai mobil super mewah di jalan. Apa yang kamu pikirkan? Mungkin kamu akan berkata, "Wah, keren banget mobilnya. Andai aku yang nyetir mobil itu." Perhatikan, kamu tidak mengagumi orang yang ada di dalam mobil itu. Kamu mengagumi mobilnya dan membayangkan dirimu sendiri yang memilikinya. Inilah paradoksnya, orang yang pamer barang mahal berharap orang lain akan kagum dan respek pada dirinya. Padahal kenyataannya, orang lain hanya kagum pada barangnya dan berfantasi tentang diri mereka sendiri. Kesimpulannya, pamer tidak akan membuatmu dihormati. Respek sejati datang dari karakter, kebaikan, dan integritasmu, bukan dari barang-barang yang kamu miliki. Ini membawa kita ke poin berikutnya. Tujuan akhir dari uang adalah kebebasan. Nilai terbesar dari uang bukanlah untuk membeli tas mahal atau gadget terbaru. Nilai terbesarnya adalah untuk membeli kendali atas hidupmu. Orang yang benar-benar kaya adalah orang yang bisa berkata, "Aku mau kerja hari ini, oke. Aku mau libur seminggu untuk istirahat, boleh. Aku mau menolak proyek yang tidak sesuai dengan nilaiku, bisa." Jika kamu terus-menerus takut kehilangan uang, takut mengambil keputusan, atau hidupmu terasa terikat pada pekerjaan yang tidak kamu sukai, hanya demi gaji, maka kamu belum merdeka. Kamu masih menjadi budak uang. Bagaimana caranya agar uang bisa membebaskanmu? Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai gengsi. Miliki dana darurat yang membuatmu merasa aman. Berhenti membandingkan hidupmu dengan postingan orang lain di media sosial. Dan yang terpenting, jangan korbankan seluruh hidupmu hanya untuk mengejar uang. Waktu jauh lebih berharga daripada uang. Uang bisa dicari lagi, tapi waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Morgan Housel memberikan dua kutipan yang sangat menusuk. Pertama, kalau engkau menghabiskan uang hanya untuk menunjukkan kepada orang lain berapa banyak uang yang kau miliki, itulah cara tercepat untuk memiliki lebih sedikit uang. Sederhananya, pamer adalah jalan pintas menuju kebangkrutan. Kedua, untuk memahami kenapa orang terjerat utang, jangan belajar tentang suku bunga. Pelajarilah sejarah tentang keserakahan, rasa tidak aman, dan optimisme yang berlebihan. Ini menegaskan bahwa masalah utang seringkali bukan masalah matematika, tapi masalah emosi dan psikologi manusia. Sebagai penutup, bagaimana cara kita menjadi kaya secara psikologis? Kuncinya adalah mengendalikan keinginanmu. Belajarlah untuk menginginkan hal-hal yang memang sanggup kamu capai. Jika keinginanmu selalu berada dalam jangkauan kemampuanmu, kamu akan selalu merasa cukup. Kamu tidak akan merasa kekurangan, dan pada saat itulah kamu bisa dengan percaya diri berkata, "Aku bisa melakukan apapun yang aku mau." Itulah puncak kekayaan yang sesungguhnya. Bukan seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa besar kendali yang kamu miliki atas hidupmu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga pemahaman dari buku The Psychology of Money ini bisa memberikan perspektif baru tentang uang dan kebahagiaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.